warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di podcast. Pada malam hari ini kita telah kedatangan tamu, yaitu Mbak Endah Supakti. Apa kabar Mbak Endah? Alhamdulillah baik Pak Imam. Oke, pada malam hari ini tema kita ialah dinamika transaksi politik, yang mana kita akan membahas dan mengupasnya sedikit saja. Dari beberapa yang kita himpun, ada beberapa pertanyaan, yaitu saya ingin tahu apa sih sebenarnya pengertian dari dinamika transaksi politik itu, Mbak? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Imam. Pada dasarnya dinamika transaksi politik itu mengacu pada negosiasi, kompromi, dan juga pertukaran antar aktor politik yang ada. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Imam. Tadi dalam penjelasan Anda ada kata-kata kompromi, negosiasi, dan pertukaran politik. Bisa Anda jelaskan apa maksud itu? Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu kompromi. Ya, dalam berpolitik seringkali diperlukan adanya kompromi, di mana pihak-pihak yang terlibat harus mencapai sebuah kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, meskipun tidak semua kepentingan akan terpenuhi. Selanjutnya, negosiasi adalah proses di mana perundingan semua pihak yang dibuat mencoba mencapai kesepakatan dengan tujuan bersama. Negosiasi politik dapat melibatkan berbagai isu seperti kebijakan publik, pembentukan koalisi, atau pembagian kekuasaan. Seperti itu. Baik, yang terakhir adalah pertukaran politik. Dalam hal ini dapat dicontohkan sebagai bentuk dukungan politik suara dalam pemilihan, di mana para aktor politik dapat saling bertukar dukungan atau sumber daya politik lainnya. Pertukaran politik ini seringkali melibatkan perhitungan keuntungan maupun kerugian. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai apa itu kompromi, negosiasi, maupun pertukaran politik. Oke, terima kasih atas penjelasannya tadi. Berarti bisa saya simpulkan bahwasanya transaksi politik itu di dalamnya ada kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama, di mana itu disepakati, di mana di dalamnya sudah disepakati keuntungan ataupun kerugian di dalamnya. Oke, selanjutnya saya ingin lagi bertanya mengenai tema tadi yang telah kita bincangkan. Oke, tadi Mbak Enda sudah menjelaskan mengenai transaksi politik. Untuk selanjutnya saya juga ingin bertanya, apakah transaksi politik itu bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di desa? Terus apa korelasinya antara itu semua? Memang benar, suatu transaksi politik itu bisa saja mempengaruhi kesejahteraan di sebuah desa. Contohnya begini, dalam suatu desa misalkan terdapat pemilihan kepala desa yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, pada masa kampanye itu, para politisi dari berbagai partai politik dapat datang ke desa tersebut untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Nah, para politisi berinteraksi dengan masyarakat desa, menawarkan berbagai janji politik seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan
Mungkin juga bisa dalam bentuk program bantuan sosial. Menurut Mbak Endah, seberapa besarkah transaksi politik itu dapat mempengaruhi kesejahteraan desa itu? Menurut saya sangat besar ya, karena dengan transaksi politik di desa itu dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui berbagai cara. Contohnya yang pertama, kebijakan yang dihasilkan dari proses transaksi politik itu seperti pembangunan infrastruktur yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang memadai, dan peningkatan akses pendidikan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Dalam praktik yang baik, transaksi politik juga dapat menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semua itu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baik, itu tadi sekilas perbincangan kita mengenai bagaimana transaksi politik dapat mempengaruhi kesejahteraan suatu desa. Terima kasih Mbak Endah. Sama-sama. Atas waktu dan kesempatan sudah hadir di podcast kita pada malam hari ini. Diskusi ini sangat menarik sekali, semoga dapat memberikan pemahaman mengenai transaksi politik. Oke semua, terima kasih atas waktunya. Baik, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di acara podcast kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.